Baim sudah menerima Bang untuk 2 minggu bersama ibunya, 2 minggu bersama bayinya sendiri? Saya belum ketemu Baim, mohon maaf. Jadi saya cuma telepon dan saya tidak berkomunikasi lain berapa hari ini tentang masalah anak. Nah, izinkan saya besok coba saya akan telepon. Perkembangan terakhir saya tidak tahu. Nanti kalau saya menyampaikan sesuatu takutnya malah menimbulkan salah paham lagi. Jadi biar saja dulu yang saya tanggapi seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu adalah dasarnya keputusan. Di dalam putusan itu juga ada beberapa pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa seseorang itu nusus apabila bagaimana. Ada hal yang jangan sampai orang salah paham. Tidak bisa membedakan tentang perzinahan dan nusus. Kasihan banget kalau tidak bisa membedakan itu terus masuk di dalam persoalan ini. Gitu loh. Perzinahan sesuatu yang beda, cara pembuktiannya beda, dengan saksinya pun beda. Sedangkan nusus adalah orang-orang istri yang dikategorikan durhaka kepada suami, istri yang berbohong, istri yang jalan tanpa izin dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Itu yang dipahami. Di dalam putusan ini yang terbukti secara sempurna adalah adanya perbuatan nusus seperti itu. Mungkin tadi kan sempat beredar nih Bang, atau sempat bocornya salah satu poin yang ada di Saya membahas yang lain, ada beberapa halaman di putusan ini, 121 halaman. Di dalam 120 halaman ini yang terpenting begini, bahwa mungkin selama ini agak sedikit tidak dipahami, putusan ini disampaikan begini. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka. Ya. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Ini adalah putusannya setebal ini. Di dalam putusan ini semuanya lengkap. 9 orang saksi menyatakan apa, 86 bukti itu menerangkan tentang apa, semuanya ada. Ya, itulah kesimpulannya dan itulah yang disampaikan di dalam penerangan menurut Humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan ini kepada masyarakat itu adalah Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Saya atas nama Baim Wong menyatakan bahwa dengan adanya putusan ini, persoalan yang ini menyatakan bahwa seakan-akan bahwa Baim Wong itu seperti apa, semuanya udah terungkap. Dan itu seperti apa yang kejadian tahun lalu yang disampaikan, bahwa ada sesuatu terhadap seseorang yang mengkhianatinya, itu terungkap dan terbukti secara sempurna di persidangan ini. Seperti itu. Nanti kalau ada yang banding saya akan menyampaikan. Jadi saya tidak akan berbicara hal-hal lain. Bagi saya, Baim cuma melihat bahwa kebenaran itu akhirnya terungkap. Itu yang terpenting bagi dia. Kebenaran itu yang terungkap berdasarkan fakta. Saya katakan fakta karena 9 orang itu adalah saksi yang mengetahui, melihat, mendengar adanya sebuah kejadian. Ditopang, didukung dengan 86 bukti, baik bukti dalam bentuk rekaman dan sebagainya. Jadi itulah fakta-fakta persidangan, itulah dari putusan ini ditemukan adanya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai nusus atau durhaka kepada suami. Saya pikir itu saya tidak akan bisa berlama-lama lagi. Saya mohon maaf. Sebagaimana saya sampaikan, kejadian tanggal 16, saya ulang lagi, itu datang Baim Wong atas keinginannya dia ingin mendengarkan secara langsung dari pembacaan. Tapi hakim secara tegas menyatakan tidak bisa dan silakan pulang. Jadi tidak ada sesuatu, semua dasarnya ada di dalam surat saya dan sudah saya perlihatkan. Jadi inilah yang mendasari kami datang karena kami bermohon untuk hadir mendengarkan, bukan membaca. Tapi kita mendengarkan, tapi hakim secara tegas menyatakan
tidak bisa dibacakan di hadapan para pihak, tapi silakan Anda pulang, nanti pemberitahuan adanya putusan ini disampaikan secara ekot dan Anda akan mendapatkannya. Saya pikir itu. Artinya kalau sidang terbuka sendiri untuk salinan putusan sendiri, apakah memang bisa diakses untuk masyarakat? Itu kan sudah ada kalimatnya. Boleh diajukan permohonan, tapi dengan alasan-alasan sebagaimana. Tapi putusan ini memang yang punya adalah para pihak. Jadi kalau itu ada kalimatnya, silakan mengajukan permohonan. Kalau misalnya untuk kepentingan akademis, mungkin kepentingan apa, boleh. Nggak ada yang dilarang. Karena ini sudah menjadi keputusan yang terbuka untuk umum. Artinya itu keputusan boleh diketahui. Dan kenapa boleh diketahui? Terbukti dari Humas menyampaikan. Hal yang terpenting dari Humas, ya, Humas itu tidak pernah menyebut nama seseorang. Dia hanya menyampaikan pemohon dan termohon. Ya, pemohon dan termohon semua perkara perceraian pasti kalimatnya termohon dan pemohon. Artinya dengan begitu banyak perkara ini saja adalah perkara nomor 3477. 3.477 perkara. Semua kalimatnya termohon dan pemohon. Tidak disebut nama langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu, supaya semuanya clear, jangan lagi seperti ada sesuatu. Kalau orang membantah, silakan membantah. Putusan ini sudah dibacakan dan inilah yang sebenar-benarnya. Ya, saya pikir itu. Terkait dengan isi draft yang sempat bocor di media sosial, Pak. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah sampaikan nanti. Saya sudah bantu menjelaskan. Saya mau.